Apa Kareba, Sambalu Gamasi yang selalu setia di 105,9 FM, baik itu by TikTok ya, TikTok juga di YouTube. Selamat bergabung semuanya. Nah, yang terlihat di kamera sosial media kita ini adalah seorang bapak kita. Nah, orang-orang yang berada di masyarakat yang berada di Dapil 2, Bontoala, Wajo, Ujung Tanah, Talo, Kepulauan Sangkarang dan Wajo tadi sudah ya. Itu pasti kenal baik dengan beliau. Nama beliau, dan di Makassar juga ya pasti kenal baik dengan beliau. Nah, bapak kita ini adalah Bapak Dewan di DPRD Kota Makassar dari PDIP. Ya, PDIP Sambalu, dan dari partai PDIP ini sudah 2 periode. Nah, sekarang kembali beliau menduduki untuk kali ketiga ya. Kali ketiga ini luar biasa, berarti 3 kali. Nah, kalau Uni salah nanti Uni tanya langsung ke beliau. Dan di sini Kak Uni, yang terlihat di kamera adalah Bapak William Lauren, pejuang Wong Cilik. Iya, Sambalu, jadi Bapak William ini Uni refresh kembali. Kalau Sambalu termasuk suka mengamati perkembangan informasi terupdate terkini. Itu beberapa kali kita sudah bertemu dengan beliau, terutama di DPRD Kota Makassar. Nah, kali ini kita undang bapak-bapak di Dewan untuk hadir di Gamasi untuk tahu bagaimana kerja-kerja ke depan, apa yang dilakukan sekarang. Bahkan kita bisa juga bernostalgia tentang masa lalu, bagaimana perjuangan beliau sebagai inspirasi ya. Mudah-mudahan bisa jadi inspire untuk kita semua yang selalu mau berjuang untuk orang banyak, untuk kemanusiaan tentunya. Iya, baik. Kita sudah tahu Bapak William ini adalah wakil rakyat kita di Komisi B, ya. Mudah-mudahan belum berubah, Pak ya. Ya, belum berubah di Komisi B. Beliau di bidang ekonomi dan keuangan. Itu kan Bapak disibukkan dengan proses pemilu ya, Pak. Pileg, ya. Itu sedikit gambaran tentang pileg kita yang Februari itu, Pak. Bagaimana gambaran yang Bapak dapat, dan Bapak akan mendapatkan peluang lagi untuk masuk ke 3 kalinya ya Pak? Iya. Silakan Pak William. Iya. Terima kasih. Kak Uni ya, Kak Uni boleh panggil ya. Uni atau Kak Uni. Iya, silakan. Terima kasih Kak Uni. Jadi kalau kemarin yang sudah kita lalui pesta demokrasi, semoga ini bisa bermanfaat, dan insya Allah puji Tuhan siapapun yang terpilih kembali atau terpilih lagi ini bisa betul-betul membawa suara, karena ini adalah representatif keterwakilan rakyat dari sekitar 1,5 juta penduduk Kota Makassar. Iya. Mudah-mudahan kami dari 50 orang ini bisa benar-benar bekerja secara maksimal. Untuk itu saya hanya menyampaikan bahwa setelah pileg kemarin, sebenarnya kami yang terpilih ini itu bukan sudah usai. Itu adalah ketukan pertama perjalanan perjuangan kami. Dan Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, sebagai rakyat yang benar-benar tahu persoalan di lapangan ini adalah menjadi mata dan telinga kami. Iya. Menjadi perpanjangan tangan kami dan penyambung lidah kami, karena kami harapkan Bapak Ibu tahu bahwa kami juga tidak mungkin 24 jam melihat daerah Bapak Ibu, tetapi Bapak Ibu yang harusnya juga bekerja sama dengan kami, memberikan informasi yang sangat akurat tentang masalah-masalah yang menyangkut kemaslahatan orang banyak. Iya. Kota Makassar ini kan 15 kecamatan ya Pak. Iya. Kemudian kecamatan yang Bapak kawal kemarin, tapi kan kalau sudah di DPRD kota, Bapak kan mewakili seluruh masyarakat Makassar. Iya Kak Uni. Iya. Jadi status kami ini sebagai anggota DPR itu Kota Makassar, bukan status kami anggota DPR Dapil 2, tapi Kota Makassar. Kota Makassar. Jadi biar kecamatan yang bukan dapil kami sebagai anggota DPR Kota Makassar berarti mencakup semua
kecamatan, yaitu 15 kecamatan. Baik, baik. Nah, berasal dari Dapil 2 itu adalah basic Bapak, tentu perjuangan ke sana lebih menjadi prioritas kan Pak? Artinya keluhan dari warga di sana menjadi prioritas Bapak, karena itu yang Bapak perjuangkan. Setelah masuk ke Kota Makassar, nah Makassar menjadi lebih luas lagi. Tabe Pak, ini kali ketiga, berarti Bapak nanti akan menduduki insya Allah 15 tahun ya kalau selesai sampai 2029. Ini bukan kerja yang kerja ringan. Banyak persoalan yang sudah Bapak lalui, ranperda demi ranperda, reses demi reses yang sudah dilalui. Nah, rentang waktu ini bagaimana kerja-kerja dari Bapak Ibu Dewan di sana Pak? Apa semakin kejar target penyelesaian perda-perda atau reses-reses atau apa Pak? Bagaimana Pak? Iya. Jadi itu semua kita kalaupun juga bilang kejar target tidak bisa juga, karena semua itu harus melalui tahapan ya Bu. Tahapan ya? Ada beberapa tahapan yang harus dilalui dan itu tidak bisa terlampaui. Iya. Jadi ada proses, dan kemarin kami sudah mencoba melakukan rapat badan musyawarah untuk menjadwalkan schedule semua sehingga bisa klop semua. Ada beberapa yang harus dimajukan dan dimundurkan, itu kita akan kondisikan karena ada tahapan yang tidak bisa. Sebelum tahapan B kita langsung ke C, itu nggak bisa. Nggak bisa ya. Nah sekarang kalau misalnya tahapan-tahapan itu, Tabe, kita lebih konkret saja ya. Misalnya ini penggodokan anggaran, itu yang periode sekarang masih mendapatkan kerja-kerja itu Pak, menggodok anggaran itu untuk tahun 2025? Iya. Kalau kita dalam pembahasan APBD perubahan ini kan adalah anggaran yang dipakai untuk di 2024. 2024 ya. Jadi perubahan yang dibahas. Iya, APBDP. APBDP. Nah, kalau begitu anggaran-anggaran yang baru nanti adalah Bapak Ibu Dewan untuk yang tahun depan. Tahun depan. Ya. Oke, Pak. Nah, untuk APDP ini Pak, anggaran pendapatan perubahan ini apa digodok dulu baru Bapak selesai, harus diselesaikan bagaimana Pak? Ya memang sesuai dengan rencana itu insya Allah semua berjalan dengan baik dan bulan Agustus ini sudah rampung semua. Rampung ya Pak, ya. Jadi insya Allah sudah bisa diparipurnakan. Jadi bekerja keras ini menyelesaikan seluruhnya untuk nama-nama nomenklatur anggaran yang akan dipakai di perubahan begitu Pak. Nah Kak, tadi Bapak katakan bahwa kita bekerja ini sebagai Bapak Wakil Rakyat membahas tentang anggaran, membahas tentang budgeting itu. Kalau ada tahapannya tidak selesai, ini unik kepo ini. Mungkin Sambalu juga di rumah kepo, mau tahu kalau ada tahapannya itu tidak selesai, apakah itu dilanjutkan oleh Bapak Ibu kita yang nanti masuk yang baru Pak? Tergantung substansinya apa Bu. Kalau ada beberapa yang memang bisa dilanjutkan itu tidak apa-apa, tetapi ada hal-hal yang tidak bisa karena harus mengikuti waktu yang berjalan. Dan itu harus diputuskan segera. Begitu Pak ya, berarti tergantung substansinya. Kalau menyangkut perda, misalnya ranperda itu perda masih bisa ya. Oke. Karena perda itu bisa berlanjut karena perda itu memang butuh proses yang cukup panjang. Iya. Sampai di asistensi juga di provinsi, iya. Kemudian di Kemendagri dan sebagainya. Iya, dan baik. itu turunannya itu panjang. Panjang ya. Jadi memang mesti kita tahu. Masyarakat awam jangan tidak mau tahu Sambalu. Jadi kita harus belajar tahu. Oh, ternyata kerja-kerja Bapak Dewan kita ini begitu rumitnya, begitu panjangnya, dan harus menggunakan pikiran yang begitu dalam Pak ya untuk menganalisa. Tabe, sekedar untuk refresh, kita tahu Bapak William ini adalah aktivis di masa mudanya. Uni bisa menarik satu kesimpulan Pak Dewan. Banyak Bapak Ibu Dewan kita menjadi wakil rakyat itu sebagian besar adalah aktivis ketika masih mahasiswa. Nah ini juga menjadi inspirasi buat anak-anak muda kita yang mau menjadi wakil rakyat, ya berorganisasi lah sebanyak-banyaknya. Uni lihat daftar dari rekam jejak Bapak itu banyak sekali. Nah memang Bapak menjiwai ya Pak organisasi sebanyak itu Pak? Ya, kita kan kalau masuk di organisasi tahapannya itu memang dalam rangka kita belajar untuk berorganisasi. Iya. Kemudian tidak bisa dipungkiri itu kan faktor pertemanan juga. Kemudian kita juga belajar karakter orang gimana. Iya. Kita belajar untuk bertanggung jawab juga. Iya. Banyak manfaat yang kita dapatkan.
termasuk dari sisi administrasi berorganisasi itu kita pelajari juga. Iya, baik. Di Universitas Atmajaya Pak ya? Iya, Bu. Iya, lahir tahun 74, Bapak William kita masih muda, Sambalu. Setengah abad. Masih muda Pak, energi kelihatannya. Dan ini pengalaman sudah didapatkan dari organisasi, itu berarti sejak mahasiswa Ki Pak Di? Iya, Sejak mahasiswa. walaupun juga organisasi itu kan sebenarnya dari SMP sudah ada OSIS dan Oh, lain-lainnya, semua SMA iya, itu iya, sudah iya, bisa. iya, iya. Kemudian waktu kita SD juga kita sudah ikut kayak pramuka dan sebagainya. Itu sebenarnya kita sudah mulai ditempa di situ. Iya. Ke semangat gotong royong ketika kita Betul. menjadi satu organisasi. Iya, jadi orang tua jangan larang-larang anaknya ikut OSIS, ikut organisasi, izinkan kodong ya, supaya siapa tahu nanti bisa seperti Bapak William ya. Iya Pak, benar. Banyak inspirasi dari bincang-bincang begini, itu akhirnya timbul kesadaran bahwa menjadi pemimpin, menjadi wakil rakyat, menjadi penguasa itu ada prosesnya sejak kecil, tidak langsung jadi begitu saja. Nah, Tabe, dari organisasi masuk menjadi wakil rakyat, kemudian Bapak menjadi ahli listrik juga ya, dari data profile itu tiba-tiba masuk ke dunia politik, itu kan dunia yang jauh beda Pak. Nah, ini satu lagi pertanyaan tentang ini, masalah pribadi masa lalu Pak. Mengapa interest Pak memperjuangkan wong cilik, Pak William? Iya. Ya kalau kita berpikir seperti gitu memang tidak semua sama. Iya. Jadi mungkin pada waktu saya sempat bergerak di bidang kontraktor juga, mungkin dari sisi profit keuntungan itu ada. Iya. Tetapi mungkin penyaluran apa yang kita bisa bantu ke masyarakat itu masih belum jelas. Belum jelas. Kadang-kadang bahkan masuk kantong sendiri. Gitu Pak. Tetapi dalam hal ini memang dalam perjalanan saya sebagai kontraktor ada hal-hal yang sangat miris di lapangan. Ketika Iya. di lapangan itu saya lihat ada beberapa masyarakat, terkhusus masyarakat kecil ini mendapatkan diskriminasi. Dan saya pada saat itu saya pengalaman pribadi tidak punya kemampuan untuk bahasa, minta maaf juga buat aparat atau pihak kelurahan. Saya tidak punya kuasa atau kemampuan untuk membantu ibu itu. Karena mungkin dari sisi status saya sebagai pengusaha biasa ya begitu-begitu, dan Iya. itu membuat kegalauan di hati saya dan menjadi tantangan buat saya. Kepingin menjadi anggota DPR, paling tidak bisa pasang badan untuk masyarakat. Oh, itu Pak ya. Jadi awalnya seperti itu. Merasa tidak bisa berbuat apa-apa kalau sebagai warga biasa. Ingin membantu, ingin menolong, bagaimana caranya? Nah, jalannya itu adalah menjadi wakil rakyat. Nah, ini Pak, tagline Bapak adalah pejuang wong cilik. Ini berarti terwakili dan tergambar di situ. Ya, bukan dari partainya tetapi dari jiwa Bapak sendiri, kemudian nyambung masuk ke PDIP yang kebetulan satu frekuensi ya, bahasa gaulnya satu frekuensi. Oke, Sambalu, ini yang di TikTok Darman ya, mohon maaf tidak bisa disapa semua. Yang di YouTube juga ya, mohon maaf. Silahkan kalau ada mau tanya-tanya sama Bapak Dewan kita, silahkan Sambalu. Nah, Uni kembali ke kini. Itu Bapak kan mitra kerjanya banyak Pak ya. Ya, di bidang ekonomi dan keuangan. Bapak tetap setia untuk rakyat sesuai dengan tema kita. Mitrata itu ada Setda, ada dinas penanaman modal, kemudian ada perizinan juga, dinas pariwisata, dinas koperasi, UKM. Itu benar seperti itu Pak, banyak begini. Iya. Saya coba koreksi, kalau di perizinan kami tidak. Oh tidak ya, tidak perizinan. Kami yang ruang lingkup kami itu seperti di Bapenda, kemudian dinas koperasi, pariwisata, ketahanan pangan, kemudian DP2, perdagangan, kemudian seluruh Perumda, mulai dari PDAM, parkir, pasar, terminal, RPH. Iya, baik. Tambah BPR juga. BPR ya, bank perkreditan rakyat ya. Jadi BPR juga masuk dari mitra Bapak. Nah, dari seluruh mitra-mitra itu Tabe Pak, ini tentu akan menjadi, kalau Bapak masih di Komisi B lagi, nanti setelah pengaturan kelengkapan Dewan, apakah ini yang selama ini, yang sudah 5 tahun Bapak lewati, bahkan 10 tahun ini, dari seluruh mitra-mitra Bapak ini, banyak yang punya problem tentunya. Bisa diceritakan sedikit Pak, misalnya contohnya Tabe
di parkir ya, kemudian Bapenda pendapatan daerah ya, bagaimana bisa dapat masukan yang banyak dari pendapatan daerah kita, bagaimana tidak bocor-bocor itu Pak, silakan Pak. Ya, Iya. kalau saya ambil kesimpulan secara general saja, Iya, kan dari sisi Bapenda, dari sisi Perumda, apakah iya, itu parkir dan sebagainya PDAM, satu saja yang saya harus sampaikan bahwa jangan hanya mengejar pendapatan, jangan hanya mengejar pendapatan. ya, tetapi ini harus diparalelkan sinergi dengan pelayanan ke masyarakat. Ini yang menjadi tantangan. Kalau cuma mengejar pendapatan, kemudian banyak keluhan di masyarakat, untuk apa? Iya. Ya kan seperti begitu. Baik, kita mengejar pendapatan maksudnya Bapak Ya, jangan sekarang- pemerintah hanya Sekarang kalau misalnya Perumda parkir misalnya getol, bagaimana caranya supaya pendapatan dividennya besar dan sebagainya, tapi kita punya perparkiran semrawut, untuk apa? oh iya, pelayanan ya, benar Pak. Iya, rajin dipungut parkir. Kemudian masyarakat ketika mau menggunakan jalan tidak lancar Pak. Ya, Tersendat-sendat akibat bahu jalan, badan jalan dipakai. Iya. Misalnya contoh kecil ya, ini banyak laporan masuk ke Gamasi setiap hari kami membuka acara public service, itu yang seperti itu sering masuk. Bagaimana kita ini, contoh bahasanya Pak, bagaimana kita ini, kita bayar pajak juga, Kalau saya- ya. tetapi jalannya tidak lancar begitu. ya kalau saya sebenarnya saya mau menjelaskan, mau menyampaikan bahwa untuk Perumda parkir buat saya pribadi itu masih rapor merah. Rapor merah Pak, iya, baik. Untuk memperbaiki rapornya. Mungkin pada waktu menyampaikan semua visi misi program-programnya di rapat monitoring kami, itu poinnya 10, tapi implementasi mungkin cuma 3. Oh, iya 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 ya. Jadi poinnya cuma 3. Sambalu boleh Kalau komen orang juga ya. Makassar bilang Iya. gayaan aja. Oh. Iya, jadi gayanya Ji. 10 nilai tapi parkir itu dapat poin 3. Ya. Uni mengikuti rekam jejak Bapak ketika memonitoring, mengevaluasi tentang Perumda dan PD-PD kita, OPD kita Pak. Memang Bapak serius Uni lihat. Nah, bahkan ada usulan bagaimana menjadi elektronik dan lain sebagainya. Bapak juga ikut mengawal dulu. Nah, kira-kira bagaimana caranya ya Pak? Misalnya dari PD Parkir ini petugas parkir betul bisa bekerja dengan baik, kemudian masyarakat juga teraman, terlindungi, PAD juga masuk. Bagaimana caranya itu Pak ya? Ini rumit sekali kayaknya. Memang kalau untuk perparkiran di Kota Makassar, memang Iya. kita masih menjadi tantangan. Memang kita tidak bisa mendapatkan hasil yang sangat perfect atau sempurna. Iya. Karena apapun juga dari yang diusahakan oleh Perumda parkir ini, itu tidak akan bisa berhasil 100% tanpa di backup oleh masyarakat pengguna parkiran itu sendiri. Jadi itulah konsekuensi yang harus dihadapi. Ambillah contoh misalnya, kita sebagai pengguna parkir itu masih kadang-kadang itu berpikir mending saya kasih 2.000 tidak usah kasih karcis parkir daripada saya kasih 3.000 dapat karcis. Oh, begitu ya. Berarti Nah, ini- masyarakat kita juga begitu Pak ya, ini punya menjadi catatan buat punya- kita semua. Oke. Bahasanya itu program apapun tidak akan berhasil tanpa kita juga mensukseskan program tersebut. Iya, benar sekali Pak. Dukungan masyarakat itu juga ikut menentukan bagaimana kita bisa bersih kota kita kalau masyarakatnya rajin buang kotor-kotornya, begitu ya. Iya. Jadi itu contoh-contoh lainnya dari bahasa Bapak. Nah, ke depan kalau misalnya nanti Bapak duduk lagi, tentu harus masih mengawal tentang itu, begitu Pak. Iya. Masih mengawal tentang perum maupun OPD kita ini, Perumda kita supaya bisa lebih efisien, lebih efektif, kemudian lebih positif memasukkan pendapatan asli daerah PAD begitu Pak. Iya. Silakan Pak. Tentu harus masih mengawalkah begitu? Masih kami Iya. akan terus mengawal, karena ada pun juga kami akan sering-sering juga mendapatkan informasi, bahkan turun ke lapangan. Masih banyaknya parkir-parkiran, keluhan-keluhan masyarakat itu pasti akan menjadi laporan kami, sehingga pada waktu rapat monitoring itu kami akan coba menyampaikan ke jajaran direksi untuk dikoreksi Iya.
apakah informasi ini benar atau tidak, dan kami akan siapkan semua dengan bukti-buktinya. Baik. Banyak sekali yang kasih love ini Pak. Ini mungkin warga Bapak ini di Talo di mana. Terima kasih semuanya ya, Darman, Sumiati. Uni tidak bisa sebut satu-satu yang memberi love, yang memberi gift ya. Terima kasih. Yang di depan kita yang Sambalu lihat maupun yang Sambalu dengar by radio, yang dengar lihat nonton TikTok, ini beliau adalah Bapak William, wakil rakyat kita di DPRD Kota Makassar. Bapak William Laurin ya lengkapnya. Nah, sekarang masih menjabat dan nanti akan melanjutkan lagi dari 2024 sampai dengan 2029. Nah, kita tanya-tanya tadi ya, banyak flashback kita juga, dan kedepannya Pak William pasti masih tetap setia untuk rakyat, khususnya rakyat Makassar ini. Uni mau tanya, bagaimana Bapak melihat pendidikan kita, Pak? Pendidikan kita ini kemarin ada SD sudah anak-anaknya 1.000 orang lebih harus sekolah online begitu. Bagaimana Bapak melihat ini, Pak? Ya, kalau kita bicara itu berarti kan bicara tentang sarana kita. Iya. Memang ada beberapa daerah itu masih belum punya sekolah-sekolah, tapi saya melihat dari sisi yang lain. Iya. Dan ini memang karena ada juga alasan-alasan tertentu, misalnya perubahan zaman. Saya juga cukup miris, mungkin bapak ibu yang mungkin seumuran saya itu ketika misalnya lagi kumpul kita teman-teman, tiba-tiba lihat guru itu sudah seperti kayak selamat siang Pak Guru, Bu Iya. Guru. Dan selama 5 tahun terakhir itu saya tidak lihat di sekolah-sekolah kita lagi. Tidak melihat, berarti ada yang hilang, Pak. Iya. Ada yang hilang. Ketika mereka pada ngumpul, kemudian kepala sekolah atau gurunya lewat, itu seperti cuman lewat lalu lalang saja. Oh. Ya, kita dulu bukan persoalan takut atau apa, tetapi memang dari sisi bahasa ininya seperti kayak penghormatan itu sangat besar buat guru-guru kita. Iya. Sekarang bahkan itu terjadi di anak saya waktu TK Iya. dan SD. Iya. Kumpul-kumpul sama temennya, cerita-cerita, begitu lewat gurunya tidak ada sikap apapun yang berubah. Oh. Dan itu yang menjadi kepedihan buat saya. Iya. Tetapi ada beberapa saya diskusikan, memang ada perubahan zaman juga. Apakah itu saya terima tidak terima, dan itu yang terjadi. Iya. Apakah bisa dikatakan ada pergeseran karakter, Pak, dari anak-anak kita sekarang ini? Nah, itu yang saya tidak tahu karena saya bukan pakar di situ. Iya ya. Ini karena nilai-nilai budaya, nilai-nilai norma-norma sosial, kehidupan kita punya ideologi. Ya. Ya, ini kan di dalam PDIP sangat ditanamkan itu, bagaimana menghargai pahlawan, menghargai orang tua, menghargai Pancasila, karena di dalam Pancasila itu diajarkan. Nah, kalau seperti itu berarti ini menjadi PR, Pak ya. Iya. Menjadi PR, mengembalikan itu, misalnya lewat depan orang tua tabe Pak, cium tangan, kemudian hormat sama guru, ketika ketemu di rumah, di jalan, di mana, di sekolah, itu yang bergeser sekarang. Iya. Oke. Itu kalau saya melihat selama 5-10 tahun terakhir ini, saya melihat itu yang terjadi. Karena saya tidak masuk di dalam kurikulum dunia ilmu pengetahuan, tetapi karena sekolah ini bukan cuma belajar tentang kurikulum saja. Oke. Tapi di situ ada bicara tentang mendidik. Iya, baik. Iya, terima kasih TikTok yang selalu memberi love-nya ya. Ada Ramlan, Darman, kemudian Jaru. Oh, ini mengalir terus, scroll ya. Makasih. Yang di depan adalah Bapak Dewan kita, Bapak William Laurin, pejuang Wong Cilik dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP ya. Ya, ini tentu kita tahu kalau sebut PDIP pasti ingat Ibu Mega, ingat Bapak Jokowi dan lain-lainnya ya. Pak, boleh Uni ya tanya-tanya. Di sini host masih Kak Uni ya. Uni mau tanya-tanya sebentar sedikit tentang suasana Pilwalkot kita, Pak. Boleh? Silakan. Ya. Ya, tetapi sebelum itu ada pertanyaan dari TikTok ini dari Sri Sumiati Alwi. Dia tanya begini, Pak Dewan, sekarang ini kalau kita bayar parkir itu tidak tertib itu karcisnya. Bagaimana itu supaya tertib? Nah, ini sebenarnya ini tugasnya Pak Wali Kota ya dengan PD parkirnya. Tapi mungkin dari sudut pandang Bapak seperti apa, Pak? Kita bayar parkir tapi tidak ada karcisnya begitu, tidak ada tandanya.
Silakan Pak. Iya, sebenarnya ada karcisnya itu, minta Iya. aja karcisnya. Oke, ya. Jadi Cuma sebenarnya memang ada pernah didapatkan dan saya sendiri dapatkan. Kalau Iya. dapat karcis itu beda harganya. Oh. Dan itu masih saya temukan itu. Oh iya, jadi begitu Sri Sumiati. Sebenarnya karcisnya ada, kita harus minta. Namun kalau kita bayar karcis itu lebih mahal Ki, ya 3.000 Pak ya kalau untuk kendaraan roda 2, roda 3, roda 4 berapa 5.000? Roda 4 itu enggak, roda 4 Yang 3.000 ya. Nah ini silahkan diminta sebagai cara kita juga menertibkan jukir-jukir. Tetapi kalau tidak diberi dan kita bayar itu gimana Pak Dewan? Apa itu? Tidak ada karcisnya tapi kita tetap bayar. Gimana Pak? Enggak bisa, harus minta. Harus minta Ya, sebagai memang kan pernah terjadi viral-viral seperti begitu, ada bahkan yang mendapatkan perlakuan yang kurang etis. begitu ya. Ini makanya tugas dan tanggung jawab direksi dalam hal ini penertiban buat para jukir-jukirnya. Makanya di sini juga saya sudah pernah sampaikan di jajaran direksi Perumda Parkir bahwa para pekerja jukir ini memang harus ada juga pola pembinaan. Baik Pak, baik. Jadi harus ada pembinaan dan ketertiban untuk itu. Oke Pak, kita kembali ke Pilwalkot. Bagaimana suasananya sekarang? Semakin mengerucut dan hangat kayaknya. Silahkan Pak. Iya, kalau ini kita kan di Kota Makassar ini bukan baru pertama kali melakukan Pilwalkot. Iya. Jadi mudah-mudahan semua berjalan dengan baik dan lancar, dan kita harapkan siapapun yang terpilih ini benar-benar adalah kader terbaik Kota Makassar. Iya. Yang punya semangat, yang punya daya juang untuk membuat Kota Makassar ini menjadi lebih baik. Baik. Kalau PDIP sendiri kan berada di kandidat calon wali kota Pak Dhani kan, Pak? Kami Bagaimana, di posisi ini sampai sekarang pun ini memang belum mempunyai rekomendasi, karena rekomendasi itu kan dikeluarkan oleh DPP di Jakarta. ya, Baik. di Jakarta. Karena memang nanti pada waktu finalisasinya itu di tanggal 27 Agustus nanti penyerahan B1 KWK-nya itu B1 di KWK. KPU. Baik. Jadi saat itulah baru kita ketahui ya PDIP berada di mana. Tapi kalau dilihat aroma dan bau-baunya Pak, kayaknya seperti itu ya. Ini masyarakat awam yang menilai begitu. Maaf Pak. Tetapi kalau melihat kandidat-kandidat yang ada ini, menurut Bapak bagaimana Pak? Apanya, Bu? Kandidat-kandidat calon wali kota. Iya, orang-orang semua baik. ya. Oke. Semua punya peluang menang. Semua kan hanya satu yang jadi pemenang. Iya, benar ya. Satu nanti yang akan dipilih oleh rakyat, dan itulah ya keterwakilan dari rakyat. Semua kandidat yang terlihat, kita bisa sebut sedikit ya. Misalnya Ibu ini Pak Api ya, kemudian Pak Dhani, kemudian Pak Dhani Pak Dhani gubernur, maaf ya, Ibu ini Indira ya, Ibu Indira, Pak Api, kemudian ada Pak Seto dengan Ibu Reski ya. Ya, itu nama-nama yang Bapak lihat bahwa semua punya potensi. Begitu Pak ya. Semua punya potensi dan punya peluang yang sama. Oke. Baik. Ya. Terima kasih sekali lagi. Ini kita sudah sampai di closing loh Pak. Tidak terasa masih banyak yang unik mau tanya. Kayaknya kita perlu ada sesi berikutnya lagi nih. Sudah sampai di penghujung waktu. Bapak William mau sampaikan apa Pak? Closingnya silakan. Saya closing ini baru-baru kita menghadapi pemilihan legislatif dan pilpres, mungkin juga ada terjadi baku bombek dengan tetangga. Iya, itu. Harapan saya adalah mudah-mudahan dengan menyongsong HUT proklamasi ini, ikatan silaturahmi kita ini betul-betul terjalin kembali. Dikembalikan Pak ya. Jangankan dengan tetangga Pak, satu rumah saja. Kemarin terjadi gesekan, tidak saya pilih ini, satu rumah loh ini Pak. Nah, apalagi dengan tetangga, dengan lebih luas lagi. Nah, Pak William mengharapkan kita tetap menjaga itu Pak ya. Menjaga dan kita coba sedikit merenungkan sesaat saja bahwa begitu susahnya, begitu banyaknya pengorbanan oleh para pejuang-pejuang kemerdekaan kita, dari ujung kepala sampai ujung kaki, mengorbankan harta, materi, mengorbankan keluarganya untuk memerdekakan Indonesia. Masa kita sangat melupakan seperti begitu? Baik. Mudah-mudahan ini yang menjadi
satu kobaran api semangat kita, sekaligus mengenang semua jasa-jasa para pejuang kemerdekaan kita. Baik. Iya, itu Sambalu. Kita closing sudah. Mudah-mudahan masuk di hati Bapak William Laurin, pejuang Wong Cilik yang tetap setia untuk rakyat. Tentu kerja-kerja politik Bapak ke depan masih dinantikan oleh masyarakat karena 2024 sampai 2029 Bapak masih berada di DPRD Kota Makassar. Amin. Mudah-mudahan nanti kita ada waktu lagi Pak bisa bincang lebih banyak lagi tentang hal-hal yang dibutuhkan oleh masyarakat. Makasih banyak Pak William. Sama-sama. Iya, sampai ketemu lagi Ya, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Merdeka.